Di hari ke-7 Ramadan, Nurholis Majid membahas hubungan antara Islam, iman, dan takwa. Apakah ketiganya sama? Apakah ketiganya berbeda? Dan kalaupun mereka berbeda, bagaimana hubungannya? Apakah hubungannya antara satu dengan yang lain itu setara, atau yang satu mengandaikan lebih tinggi daripada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ke-7 Ramadan, Nurholis Majid membahas hubungan antara Islam, iman, dan takwa. Apakah ketiganya sama? Apakah ketiganya berbeda? Dan kalaupun mereka berbeda, bagaimana hubungannya? Apakah hubungannya antara satu dengan yang lain itu setara, atau yang satu mengandaikan lebih tinggi daripada yang lain? Terkait hubungan antara Islam dan iman, kita sudah membahas pada pertemuan yang pertama. Sekedar untuk menyegarkan kembali hubungan antara Islam dan iman. Apakah orang Islam tidak selalu beriman? Tampaknya demikian. Sebab di dalam Al-Quran, seperti dikutip oleh Cak Nur, dikisahkan dalam surah Al-Hujurat ayat 14, Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui itu berkata, kami telah beriman. Qul lam tu'minu. Katakanlah pada mereka, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah, kami telah Islam. Ayat ini menunjukkan bahwa orang Islam belum tentu beriman. Kenapa? Ayat tersebut dilanjutkan, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati. Dari sini dipahami bahwa orang-orang Islam itu belum tentu beriman. Tetapi sebaliknya, mereka yang beriman diasumsikan dia sudah berislam. Lalu bagaimana hubungannya dengan takwa? Apakah orang yang beriman dan Islam itu sudah pasti bertakwa? Dalam Al-Quran memang beberapa kata-kata tersebut seringkali disebutkan secara terpisah dalam ayat-ayat Al-Quran. Tetapi ada ayat juga yang menggabungkan ketiganya. Salah satu diantaranya yang paling populer dalam setiap khutbah Jumat kita dengarkan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ayat ini memuat kata iman, memuat kata takwa, memuat kata Islam. Kita akan fokus pada hubungan kata iman dan takwa. Dalam penggalan ayat tersebut dikatakan, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Artinya apa? Jelas bahwa orang-orang beriman pun belum tentu dia adalah orang yang bertakwa. Takwa adalah level selanjutnya ketika orang sudah berislam, ia beriman, kemudian ke level selanjutnya adalah bertakwa. Ketiganya berbeda, ketiganya terpisah, dan ketiganya bersifat hierarkis, leveling. Hubungan antara Islam, iman, dan takwa sebenarnya tergambar dalam salah satu riwayat yang sangat populer di agama Islam, yakni diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu mengenai hubungan antara Islam, iman, dan ihsan. Diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, suatu ketika datang seseorang yang berpakaian sangat putih, rambut sangat hitam, dan tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan di dirinya seperti debu, keringat, kelelahan, dan semacamnya.
padahal tidak ada satupun di antara sahabat yang mengenalinya. Ia datang begitu saja, duduk di samping Rasulullah, sedemikian dekatnya sampai lututnya rapat pada lutut Rasulullah, dan kedua tangannya diletakkan di paha Rasulullah dan bertanya, "Hai Muhammad, terangkan padaku apa itu Islam." Rasulullah menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan naik haji jika sudah mau." Orang itu dengan aneh menjawab, "Benar." Lalu ia bertanya, "Terangkan padaku apa itu iman?" Rasulullah menjawab, "Iman adalah percaya kepada Allah, pada para malaikatnya, pada kitab-kitabnya, pada para rasulnya, pada hari akhir atau hari kiamat, dan pada takdir Allah baik maupun buruk." Sekali lagi orang itu menjawab, "Engkau benar." Lalu terangkan padaku apa itu ihsan. Rasulullah menjawab, "Ihsan adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan kalaupun kau tidak mampu melakukannya, tidak melihatnya, maka yakinlah sesungguhnya Dia melihat." Sekali lagi orang itu menjawab, "Engkau benar." Adegan ini tentu membuat para sahabat bingung. Gimana sih dia yang nanya kemudian dia yang menjawab engkau benar, seolah-olah ngetes Rasulullah. Lalu dialog berlanjut tentang hari kiamat, dan setelah itu ia kemudian pergi begitu saja. Rasulullah lalu menanyakan kepada Umar, "Hai Umar, kau kenal siapa orang itu?" Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Rasulullah menjelaskan, "Orang tadi adalah malaikat Jibril yang datang menjelaskan kepada kalian akan agama kalian." Dari sini kita bisa pahami bahwa Islam, iman, dan takwa yang dalam kisah tadi digambarkan sebagai ihsan sesungguhnya adalah tiga hal yang berbeda, tetapi tidak bersifat opsional. Kita bukan untuk memilih salah satu di antara ketiganya, saya mau cukup Islam saja, atau kita mau iman saja, atau takwa saja. Ketiganya adalah tingkatan-tingkatan yang perlu dilalui oleh seorang pengikut agama Muhammad. Setelah berislam, Anda perlu beriman, dan setelah beriman, Anda perlu menuju takwa. Puasa Ramadan adalah dalam rangka menuju ketakwaan itu.